Tanggal 21 Januari tahun 1793, sebuah peristiwa mengguncang seluruh Eropa dan mengubah jalannya sejarah dunia selamanya. 1000 tahun kekuasaan monarki Prancis berakhir hanya dalam satu dentuman pisau gilatin. 21 Januari tahun 1793 bukan sekadar tanggal eksekusi. Itu adalah hari di mana sebuah bangsa memutuskan untuk membunuh masa lalunya. Di tengah keramaian Place de la Révolution di Paris, Raja Louis XVI yang saat itu hanya dikenal sebagai warga biasa bernama Louis Capet menemui ajalnya di bawah pisau giletin. Di pagi yang membeku itu, ia bukan lagi seorang raja dengan mahkota emas. Ia hanyalah seorang ayah yang dilarang memeluk anaknya untuk terakhir kali. Melangkah menuju kematian di bawah tatapan ribuan rakyat yang dulu memujanya. Ini bukan sekadar eksekusi seorang raja. Ini adalah deklarasi perang terhadap tatanan lama. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Setelah revolusi Prancis meletus, Louis XVI mencoba melarikan diri, berkorespondensi dengan para musuh Prancis, dan dianggap berkonspirasi melawan kebebasan rakyat. Konvensi Nasional Parlement Revolusioner kemudian mengadilinya, dan dengan selisih suara yang sangat tipis, ia dinyatakan bersalah atas pengkhianatan tingkat tinggi. Hukuman mati pun dijatuhkan. Eksekusi ini adalah titik tanpa kembali. Bagi kaum revolusioner, tidak ada lagi jalan tengah atau kompromi dengan sistem monarki. Dengan membunuh raja, mereka telah menghancurkan simbol suci kekuasaan absolut yang telah berkuasa selama berabad-abad. Pilihan bagi Prancis saat itu hanya ada dua. Republik harus menang, atau revolusi akan hancur total dan monarki akan kembali berkuasa dengan lebih kejam. Berita eksekusi ini menyebar seperti api ke seluruh Eropa. Para raja dan ratu di Inggris, Spanyol, Austria, dan Prusia gemetar ketakutan. Mereka melihat apa yang terjadi di Prancis bukan hanya masalah internal, tapi ancaman langsung bagi tahta mereka sendiri. Mereka khawatir ideologi republik dan pembunuhan raja akan menular ke rakyat mereka. Dalam sekejap, hampir seluruh Eropa bersatu untuk berperang melawan Prancis. Membentuk koalisi pertama, mereka bertekad untuk menghancurkan revolusi sebelum menyebar lebih jauh. Di dalam Prancis sendiri, eksekusi raja justru memicu periode yang lebih ekstrem. Faksi radikal Jacobin yang dipimpin oleh Maximilien Robespierre mengambil alih kendali. Mereka percaya bahwa revolusi harus dibersihkan dari semua musuh internalnya. Inilah awal dari pemerintahan teror atau Reign of Terror, di mana puluhan ribu orang yang dianggap kontrarevolusioner, termasuk Ratu Marie Antoinette, ikut dieksekusi dengan gilatin. Dari eksekusi satu orang raja, lahirlah sebuah republik yang diperjuangkan dengan darah. Periode teror yang brutal dan perang besar yang akan berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Perang inilah yang pada akhirnya membuka jalan bagi seorang jenderal muda ambisius bernama Napoleon Bonaparte untuk naik ke tampuk kekuasaan, yang nantinya akan mengubah peta Eropa selamanya. Eksekusi Louis XVI bukan hanya akhir dari satu kehidupan, tapi awal dari sebuah era baru yang penuh gejolak. Saat kepala itu terjatuh, sorak-sorai pecah di Paris. Namun, di balik riuh rendah itu, Eropa terdiam dalam ketakutan, menyadari bahwa dunia tidak akan pernah sama lagi setelah darah seorang raja menetes di atas tanah revolusi. Pisau giletin mungkin hanya memutus urat nadi, namun ia juga memutus garis takdir sejarah. Raja telah mati, monarki telah tumbang, dan dari genangan darah di Place de la Révolution, sebuah dunia baru yang penuh teror sekaligus harapan pun lahir. Hari itu, Prancis merayakan lahirnya republik. Namun di dalam sel penjara yang gelap, seorang ratu dan anak-anaknya
hanya bisa menangis, meratapi hilangnya seorang pria yang bagi dunia adalah tirani, namun bagi mereka adalah segalanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, follow, and share untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di sejarah harian berikutnya di Lexurious Collections.